Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Wahab bin Munabbih menuturkan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan surga pada hari kejadiannya. Luasnya menyamai luas langit dan bumi, sedangkan panjangnya tak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Ketika hari kiamat tiba, ketujuh bumi dan langit akan sirna, keduanya akan menjadi salah satu halaman di surga dan luasnya akan meluas sesuai jumlah penghuninya. Tidak hanya itu, surga juga memiliki 100 tingkatan. Jarak dari satu tingkat ke tingkat berikutnya setara dengan 500 tahun perjalanan kaki di muka bumi. Di dalam surga-surga itu terdapat sungai-sungai dengan air yang sangat jernih mengalir di bawahnya. Buah-buahannya akar segar tergantung dan segala sesuatu yang memuaskan jiwa para penghuninya, serta menyenangkan setiap mata yang memandangnya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat perawan-perawan suci. Mereka adalah bidadari-bidadari jelita yang diciptakan dari cahaya. Mereka tampak laksana permata yakut dan marjan. Mereka sangat sopan dan senantiasa menundukkan pandangannya. Mereka tidak pernah memandang seorang pun selain suami mereka saja. Mereka tidak pernah disentuh oleh siapapun kecuali suami-suami mereka. Bahkan setiap kali suami-suami mereka hendak menyetubuhi mereka, niscaya si suami akan mendapati mereka dalam keadaan selalu perawan. Bidadari-bidadari jelita itu memiliki 70 macam pakaian yang beraneka rupa, warna, dan motif. Ketika mereka kenakan pakaian-pakaian itu sangat ringan, bahkan lebih ringan dari selai rambut. Mereka sangat cantik rupawan. Tulang-tulang dan kulit betis mereka tampak seperti kaos kaki merah yang terlihat dari kaca berwarna hijau. Dan kaos kaki merah yang dilihat dari kaca putih. Sedangkan kepala setiap orang dari mereka bertaburan mutiara-mutiara yang bertahtakan yakut-yakut teristimewa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa surga memiliki 8 pintu dari emas yang ditaburi mutiara. Pintu yang pertama tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu ini adalah pintu para nabi dan rasul, para syuhada dan dermawan. Pintu kedua merupakan pintu masuk orang-orang yang taat menjalankan sholat dengan senantiasa menyempurnakan wudu dan rukun-rukun sholatnya. Pintu yang ketiga adalah pintu orang-orang yang membayar zakat dengan ikhlas. Yang keempat adalah pintu para penyeru kebaikan dan pencegah kemungkaran. Pintu kelima adalah pintu orang yang senantiasa mengendalikan syahwatnya dan mencegah hawa nafsunya. Pintu keenam adalah pintu masuk orang-orang yang telah menunaikan haji dan umroh. Pintu yang ketujuh adalah pintu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Pintu kedelapan adalah pintu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan dan melakukan berbagai macam perbuatan baik, seperti berbakti kepada kedua orang tua, menjambung silaturahim, dan lain-lain. Surga terdiri dari 8 macam, yaitu yang pertama Darul Jalal, surga yang dibangun dari mutiara putih. Yang kedua yakni Darussalam, surga yang dibangun dari yakut merah. Yang ketiga yakni Jannatul Ma'wa, surga yang dibangun dari jabarjat hijau. Yang keempat yakni Jannatul Khuldi,
surga yang dibangun dari marjan merah. Yang kelima, yakni Jannatun Naim, surga yang dibangun dari perak putih. Yang keenam, yakni Jannatul Firdaus, surga yang dibangun dari emas merah. Yang ketujuh, yakni Jannatu Aden, surga yang dibangun dari intan putih. Yang kedelapan, yakni Darul Qoror, surga yang dibangun dari emas merah. Pusat dari seluruh surga adalah Darul Qoror, yang terletak di bagian paling tinggi. Dan di atas semua surga, ia mempunyai dua pintu, satu dari emas dan satunya lagi dari perak. Jarak antara kedua daun pintu itu sepanjang jarak dari langit ke bumi. Setiap bangunan di dalamnya terbuat dari batu, bata, emas, dan perak. Tanah permukimannya dari misik, debunya dari anbar, rumputnya dari za'faron, istana-istananya dari mutiara, kamar-kamarnya dari yakut, dan pintu-pintunya dari jauhar. Di dalamnya juga terdapat beberapa sungai, di antaranya sungai Rahmat. Air sungai ini mengalir ke seluruh penjuru surga. Batu-batunya terbuat dari mutiara putih, yang lebih putih dari embun dan lebih manis dari madu. Yang kedua, yakni sungai Kautsar, yaitu sungai baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pepohonan di sekitarnya tercipta dari intan dan yakut. Yang ketiga, yakni sungai Kafur. Yang keempat, yakni sungai Tasnim. Yang kelima, yakni sungai Salsabil. Yang ketujuh, yakni sungai Rahikul Maktum. Selain sungai-sungai besar tersebut di atas, masih banyak lagi sungai-sungai kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Ada sebuah kabar menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pada malam perjalananku ke langit, yakni Isra, telah diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Aku melihat di dalamnya terdapat 6 jenis sungai, yaitu sungai-sungai dari air yang jernih dan tidak berubah warnanya. Sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr yang lezat. Dan sungai-sungai dari madu yang sangat pening. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Fiha anharum mimma in ghari asini wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu anharum min hamril ladzatil lisyaribin wa anharum min amalin musaffa. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Quran Surat Muhammad ayat 15. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, dari manakah datangnya sungai-sungai ini? Dan kemanakah air sungai-sungai itu mengalir? Malaikat Jibril menjawab, sungai-sungai itu akan mengalir ke telaga Kautsar. Dan aku tidak tahu dari mana datangnya. Mohonlah kepada Allah agar dia memberitahukan kepadamu, atau agar engkau diizinkan melihat hulu dari semua sungai itu. Aku pun berdoa kepada Allah. Kemudian satu malaikat datang menjumpaiku. Ia mengucapkan salam dan berkata, wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Aku memejamkan mataku. Sesaat kemudian malaikat itu berkata, bukalah kedua matamu. Aku membuka mataku dan ternyata diriku telah berada di dekat sebatang pohon. Aku melihat di sebelah pohon itu terdapat sebuah kubah dari intan yang putih. Kubah itu mempunyai pintu dari yakut hijau. Dan gemboknya dari emas merah. Adapun tinggi kubah itu apabila seluruh isi dunia, baik dari golongan jin maupun manusia, berada di atasnya, niscaya mereka akan tampak seperti seekor burung pipit yang bertengger di atas puncak sebuah gunung.
Aku melihat keempat sungai itu mengalir dari bawah kubah itu. Ketika aku ingin kembali, malaikat berkata kepada aku, kenapa engkau tidak masuk terlebih dahulu ke dalam kubah itu? Aku menjawab, bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya? Bila pintunya terkunci seperti itu. Bukalah. Dengan apa aku membukanya? Kuncinya sudah ada di tanganmu. Apa kuncinya? Malaikat menjawab, kuncinya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendekati kubah itu. Ketika sampai di depan pintunya, aku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka terbukalah gemboknya. Aku masuk ke dalam kubah dan tampak olehku sungai-sungai itu mengalir dari 4 tiang. Ketika aku hendak keluar, malaikat itu berkata kepadaku, apakah engkau sudah melihat dan menyaksikannya? Ya, cobalah lihat sekali lagi. Sewaktu aku melihatnya, aku melihat pada keempat tiang kubah itu tertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat sungai air keluar dari huruf mim dalam lafaz bismi. Sungai susu keluar dari huruf ha dalam lafaz Allah. Sedangkan sungai Homer keluar dari huruf mim dari lafaz Ar-Rahman. Dan sungai madu keluar dari huruf mim dalam lafaz Ar-Rahim. Demikianlah, aku pun menjadi tahu bahwa keempat sungai ini bersumber dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wahai Muhammad, apabila salah seorang dari umatmu menyebut aku dengan nama-nama itu, kemudian dengan ikhlas mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, niscaya aku memberinya minum dari 4 sungai ini. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Allah akan memberi minum para penduduk surga dengan air dari sungai air pada hari Sabtu, dengan madu dari sungai madu pada hari Minggu, dan dengan susu dari sungai susu pada hari Senin. Sedangkan pada hari Selasa mereka akan disuguhi minuman arak. Setelah meminum arak, para penduduk sungai surga mabuk. Setelah meminum arak, para penduduk surga mabuk. Setiap kali mabuk mereka akan terbang selama 1000 tahun. Hingga sampai ke sebuah gunung yang besar. Yang terbuat dari misik terharum yang paling murni. Dan di bawahnya mengalir sungai Salsabil. Kemudian mereka meminum air sungai Salsabil itu pada hari Rabu. Setelah itu mereka terbang lagi selama 1000 tahun. Hingga sampai di sebuah istana yang menjulang tinggi. Di dalam istana itu terdapat tahta-tahta yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Quran surat Al-Ghashiyah ayat 12-13. Lalu setiap orang dari mereka duduk di atas satu tahta. Tak lama kemudian di depan mereka didangkan minuman-minuman dari Sansabil. Mereka pun meminumnya. Peristiwa itu terjadi pada hari Kamis. Tiba-tiba awan yang sangat putih akan menghujani mereka dengan mutiara-mutiara yang sangat gemerlap selama 1000 tahun. Lalu mereka terbang lagi selama 1000 tahun hingga sampai ke tempat orang-orang yang benar. Peristiwa itu terjadi tepat pada hari Jumat. Kemudian mereka duduk di depan sebuah meja hidangan yang kekal abadi. Dan disuguhkan di meja itu minuman Rahikul Maktum dalam sebuah tempat yang ditutup dengan misik. Mereka pun membuka tutup tersebut dan meminumnya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka itulah orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan dan menjauhi kemaksiatan. Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita, aku bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang pepohonan surga. Beliau menjawab, pohon-pohon surga itu tidak pernah kering dahan-dahannya, tidak pernah rontok daun-daunnya, dan tidak pernah busuk buah-buahnya. Pohon surga yang paling besar adalah pohon tuba. Akar pohon ini terbuat dari intan, batangnya dari yakut, dahannya dari jabarzat,
daunnya dari sutra sundus. Pohon ini memiliki 70.000 dahan, sedangkan dan setiap dahannya menyentuh aras. Adapun dahan-dahannya yang paling rendah menjulur sampai ke langit dunia. Cabang-cabang pohon itu menjulur ke seluruh kamar, kubah, dan bilik yang ada di surga hingga meneduhi siapa saja yang berada di dalamnya. Pohon-pohon itu mengeluarkan buah-buahan sesuai dengan keinginan dan kesukaan semua penghuninya. Perumpamaan pepohonan surga yang seperti itu sebagaimana matahari dunia. Ia berada di langit, tetapi sinarnya sampai ke segala penjuru dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, berdasarkan beberapa kabar, aku yakin bahwa pepohonan surga itu terbuat dari perak. Adapun daunnya, sebagian ada yang dari perak dan sebagian lain dari emas. Apabila akar pepohonan surga itu tercipta dari emas, maka dahan-dahannya terbuat dari perak. Sebaliknya apabila akarnya dari perak, maka dahan-dahannya dari emas. Kalau di dunia akar-akar pepohonan berada di dalam bumi dan dahan-dahannya menjulang ke langit, hal itu terjadi karena dunia merupakan tempat kerusakan. Berbeda dengan pepohonan surga, akar-akarnya menjulang ke angkasa dan dahannya menjulur ke bumi. Sebagaimana diterangkan Allah dalam firman-Nya, "Qutufuha daniyatun kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Buah-buahnya dekat kepada mereka, dikatakan makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran surat Al-Haqqah ayat 23-24. Sedangkan tanah tempat tumbuh pepohonan surga itu tercipta dari misik, anbar, dan kafur. Sementara sungai-sungai yang mengairinya terdiri dari air susu, madu, khamr, dan air yang jernih. Setiap kali angin berhembus, pepohonan itu akan saling bersentuhan satu sama lain. Gesekan-gesekan antar pepohonan itu menimbulkan simfoni suara yang sangat merdu dan belum pernah terdengar sebelumnya di dunia. Menurut satu sumber, Ali bin Abi Thalib pernah menuturkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat sebatang pohon yang pucuknya mengeluarkan berbagai macam pakaian, dan pangkalnya senantiasa mengeluarkan kuda-kuda yang mempunyai sayap. Dan pelana serta tali kekangnya terbuat dari intan dan jakut. Kuda-kuda itu tidak pernah buang air besar maupun buang air kecil. Inilah kendaraan para wali Allah. Kuda-kuda tersebut akan membawa para wali Allah terbang mengelilingi surga. Orang-orang yang melihat mereka dari bawah akan berkata, "Ya Tuhanku, apakah yang menyebabkan hamba-hambamu itu sampai mendapatkan kemuliaan seperti itu?" Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat pada saat kalian semua tertidur pulas. Mereka berpuasa di saat kalian semua tidak berpuasa. Mereka berjuang di jalan Allah pada saat kalian duduk-duduk bercengkrama di dekat istri kalian. Dan mereka membelanjakan hartanya di jalanku ketika kalian enggan bersedekah. Abu Hurairah mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang apabila seorang penunggang kuda berjalan di bawah bayangannya, selama 100 tahun pun tidak akan sampai ke ujung bayangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, وَذِلِّمْ مَمْدُودِ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 30-33. Maksud dari naungan yang terbentang luas yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sebagaimana waktu dipanjangkannya bayangan di dunia, yaitu pada waktu sebelum terbitnya matahari dan sesudah terbenamnya matahari sampai hilangnya mereka.
Itulah gambaran tentang bagaimana dan kapan Allah memanjangkan sebuah bayangan pohon surga tadi. Allah berfirman, "Alam tara ila rabbika kaifa maddal dhillah." Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang? Quran surat Al-Furqan ayat 45. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dengarkanlah, aku akan memberitahu kalian tentang salah satu waktu yang menyerupai dengan beberapa waktu di surga kelak. Waktu tersebut adalah waktu sebelum terbitnya matahari. Bayangan pada waktu ini memanjang, rahmatnya meluas dan berkahnya tumpah ruah. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan perawakan seorang bidadari surga terdiri dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari za'faron, misik, anbar, dan kafur. Rambutnya dari sutra, mulai jari-jari kaki sampai lututnya dari za'faron dan wewangian surga. Kedua lutut sampai kedua payudaranya dari misik. Kedua payudara sampai lehernya dari anbar. Dan leher sampai kepalanya dari kafur. Jika ia meludah dengan sekali saja di dunia, maka semua air akan berbau harum seperti misik. Di setiap dada seorang bidadari tertulis nama suaminya dan beberapa nama Allah SWT. Di setiap tangannya tergantung 10 gelang dari emas. Setiap jari-jarinya terdapat 10 cincin. Dan pada kedua kakinya terdapat 10 gelang kaki yang semuanya terbuat dari jauhar dan mutiara. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari. Mereka ini dijuluki Al-Aina, perawan-perawan bermata indah. Setiap orang bidadari ini diciptakan dari 4 bahan, yaitu misik, kafur, anbar, dan ja'faron. Lalu keempat adonan bahan itu dicampur dengan air kehidupan. Setiap bidadari ini akan senantiasa merindukan suaminya. Apabila salah seorang dari mereka meludah di laut dunia dengan sekali saja, maka seluruh air laut itu akan menjadi tawar. Pada leher mereka termaktub sebuah kalimat, barang siapa menginginkan bidadari sepertiku ini, hendaklah ia beramal soleh dengan taat pada Tuhannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika menciptakan surga Aden, Allah memanggil Jibril dan berkata kepadanya, pergilah ke surga dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hambaku dan para kekasihku. Ketika malaikat Jibril pergi ke surga dan berjalan mengelilinginya, seorang bidadari keluar dari salah satu istana surga itu dan menyambutnya. Bidadari itu tersenyum kepada malaikat Jibril hingga seluruh surga Aden bercahaya. Bercahaya terang karena pantulan cahaya gigi-giginya. Malaikat Jibril pun bersujud di hadapan bidadari itu. Ia menyangka cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang mulia. Sesaat kemudian bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya Allah, angkatlah kepalamu. Malaikat Jibril mengangkat kepalanya dan memandang bidadari itu seraya berkata, Maha suci zat yang telah menciptakanmu. Kemudian bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya Allah, tahukah engkau untuk siapakah aku diciptakan? Malaikat Jibril menjawab, tidak. Bidadari itu berkata, sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang yang memiliki ridwan Allah daripada hawa nafsunya. Ada sebuah kabar mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, aku melihat ada beberapa malaikat di surga yang sedang membangun sebuah istana dari batu bata emas dan perak. Seperti itulah mereka membangun semua bangunan surga. Ketika mereka sedang berhenti, aku bertanya kepada mereka, kenapa kalian berhenti? Mereka menjawab, kami benar-benar telah kehabisan bahan yang kami butuhkan. Aku bertanya, apa bahan-bahan yang kalian butuhkan?
Mereka menjawab, pahala berzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya yang akan memiliki istana ini adalah orang yang berzikir kepada Allah. Apabila orang itu berhenti berzikir kepada Allah, maka kami akan berhenti pula membangun istananya. Ada satu kabar lain lagi memaparkan, tidak ada seorang hamba yang berpuasa Ramadan, kecuali Allah akan menikahkannya dengan seorang bidadari dalam suatu tenda yang terbuat dari intan putih yang diukir indah. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, hurum maksuratun fil hiyam. Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah. Quran surat Ar-Rahman ayat 72. Setiap bidadari surga memiliki 70 macam pakaian. Setiap laki-laki penghuni surga kelak akan memiliki 70 ranjang dari yakut merah. Pada setiap ranjang terdapat 70 kasur. Pada setiap kasur tergolek seorang bidadari. Setiap bidadari mempunyai 1000 pelayan. Dan setiap pelayan memiliki piring dari emas untuk membawakan hidangan-hidangan untuk suaminya. Semua itu akan dinikmati oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Belum termasuk amal-amal kebaikannya yang lain. Ada sebuah riwayat menerangkan bahwa di ujung Sirat terdapat suatu tanah lapang yang sangat luas dan ditumbuhi pepohonan yang sangat harum baunya. Di bawah setiap pohon itu terdapat 2 mata air yang mengalir dari surga. Salah satunya dari sebelah kanan dan satu lagi dari sebelah kirinya. Setelah bangkit dari kubur, menjalani pemeriksaan amal, berdiri di bawah teriknya matahari dan membaca buku catatan amal. Setiap orang mukmin akan menyeberangi dan melintas di atas kubangan api neraka. Sesampainya di ujung Sirat, yaitu di tanah lapang itu, mereka akan meminum satu dari mata air yang ada di sana. Ketika meminum air itu dan sampai di dada mereka, maka segala bentuk iri hati, dengki dan hasud akan keluar dari dada mereka. Ketika air itu sampai dalam perutnya, maka segala perkara bentuk kerusakan, penyakit dan air kencing akan keluar dari tubuhnya. Dengan begitu mereka pun menjadi suci lahir dan batin. Kemudian mereka mendatangi mata air yang satu lagi dan mandi di dalamnya. Seusai mandi, wajah mereka berupa laksana bulan purnama. Badan, jiwa dan hati mereka pun menebarkan aroma wangi laksana misik. Mereka pun berjalan hingga ke depan pintu surga. Mereka mengetuk pintu surga itu dan langsung disambut oleh bidadari-bidadari dengan penuh senyuman. Setiap bidadari itu menghampiri suaminya dan memeluknya dengan mesra seraya berkata, engkau adalah kasihku, aku rela terhadapmu dan aku akan mencintaimu selamanya. Lalu setiap bidadari akan membawa suaminya masuk ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu di setiap rumah telah terhampar 70 ranjang. Di atas setiap ranjang terdapat 70 kasur. Di atas setiap kasur ada seorang bidadari. Setiap bidadari mengenakan 70 rupa pakaian yang sangat tipis dan halus hingga tulang betisnya bisa terlihat dengan jelas. Seandainya selai saja rambut bidadari surga itu jatuh ke bumi, maka selai rambut itu akan menerangi seluruh penghuni bumi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, pakaian surga itu berkilauan. Di dalam surga tidak ada matahari dan tidak ada malam. Para penghuninya tidak ada yang tidur, karena sesungguhnya tidur itu sama halnya dengan mati. Sedangkan pagar surga itu ada 7, yang semuanya mengelilingi surga. Pagar pertama dari perak, pagar kedua dari emas, pagar ketiga dari jabarjat, pagar keempat dari mutiara, pagar kelima dari intan, pagar keenam dari yakut, dan pagar ketujuh dari cahaya 4 Jarak antara setiap 2 pagar itu sepanjang 500 tahun perjalanan kaki di muka bumi. Semua penduduk surga senantiasa muda, tampan, dan rupawan. Semuanya memakai celak di kedua matanya. Setiap laki-laki memiliki kumis berwarna hijau tipis dan berkilauan. Sedangkan kaum perempuannya tidak berkumis untuk membedakan antara wanita dan laki-laki.
Ada sebuah kabar menuturkan bahwa setiap penghuni surga memiliki 70 rupa pakaian. Setiap pakaian beraneka rupa hingga 70 warna dan selalu berubah-ubah setiap jamnya. Setiap laki-laki bisa melihat wajahnya dari wajah istrinya. Demikian pula dengan seorang istri. Ia bisa melihat wajahnya dari wajah suaminya. Setiap pasangan juga bisa melihat dada dan betis masing-masing. Mulai dari dada dan betis pasangannya. Para penghuni surga tidak akan pernah meludah dan tidak akan pernah beringusan. Mereka tidak memiliki rambut selain pada 2 alis, rambut kepala dan bulu mata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, demi zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada nabinya, sesungguhnya penghuni surga itu setiap hari semakin bertambah elok dan tampan, sebagaimana mereka bertambah dewasa dan tua saat di dunia. Setiap orang lelaki penghuni surga akan diberi kekuatan 100 kali lipat dari kekuatannya di dunia. Baik dalam hal makan, minum, dan bersetubuh. Oleh karena itu ketika seorang suami istri di surga bersetubuh, keduanya mampu menahan air mani mereka selama beberapa windu waktu di dunia. Setiap hari kepada mereka akan dihidangkan 100 jenis makanan kesukaan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika seorang kasih Allah dengan memakan buah-buahan dengan sesuka hatinya, dan tiba-tiba terbersit di hatinya untuk makan makanan yang lain, maka saat itu juga Allah memerintahkan para pelayannya, para pelayan-pelayan surga untuk menghidangkan makanan yang diinginkannya. Saat itu juga akan hadir para malaikat ke hadapan kasihnya itu dengan membawa 70 nampan dan 70 meja hidangan yang keduanya terbuat dari intan dan yakut. Di atas setiap meja hidangan itu terdapat 1000 piring dari emas dan beberapa gelas, serta berbagai macam rupa makanan lezat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam firman-Nya, "Yutofu 'alaihim bisihafim min dabin wa aqwabi wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yunu wa antum fiha khalidun." Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 71. Setiap piring itu terdapat beraneka macam makanan yang tidak pernah tersentuh api, tidak dimasak oleh tukang masak, dan tidak pula dimasak dengan periuk atau semacamnya. Semuanya tersedia dan terhidang hanya cukup dengan perkataan Allah. Jadilah, dalam sekejap semua terjadi dan tersedia tanpa perlu diolah dan dimasak terlebih dahulu. Syahdan ketika seorang kekasih Allah telah memakan beberapa hidangan yang ia suka dan sudah merasa kenyang, tiba-tiba seekor burung surga yang sebesar unta datang dan terbang meliuk-liuk di atas kepalanya. Seraya berkata, "Wahai kekasih Allah, makanlah dagingku yang sangat empuk dan segar ini. Aku adalah seekor burung surga yang sangat gurih dan lezat. Karena aku senantiasa meminum air sungai Salsabil dan air sungai Kafur. Dan semua makananku berasal dari perkebunan surga." Karena itu terbersit di hati kasih Allah itu untuk menikmati daging burung tersebut. Belum sempat ia bicara apapun, Allah telah memerintahkan kepada burung itu agar terjatuh di atas meja hidangan kasih Allah itu. Dan serta merta burung itu pun telah menjadi daging lezat dan siap disantap. Kekasih Allah itu pun menyantapnya dengan lahap. Tiba-tiba dengan seizin Allah, sisa daging dan tulang burung yang sudah disantap itu kembali hidup sebagaimana wujud semula. Makanan surga itu tidak akan pernah habis. Setiap selesai dimakan, setiap makanan kembali utuh seperti semula, laksana makanan baru yang belum pernah dimakan sama sekali. Perumpamaan tidak pernah habisnya makanan surga ini seperti tidak pernah habisnya Al-Quran
Meski terus diajarkan dan diterangkan, baik huruf, ayat maupun surahnya, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, semua ahli surga itu makan dan minum. Tubuh mereka juga mengeluarkan bau badan, tetapi bau badan mereka harum laksana wanginya minyak misik. Demikianlah hal itu terjadi untuk selama-lamanya. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekelumit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.